Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 1, penemu yang mengubah dunia, dan kita sampai pada pembelajaran pertama. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Sahabat cerdas, lihatlah lingkunganmu di malam hari. Cahaya lampu bersinar menerangi jalan, sekolah, dan rumah kita. Listrik telah mengubah wajah dunia. Tahukah kamu siapa tokoh yang berhasil menemukan mesin pembangkit listrik dan bagaimana lampu-lampu di rumah dapat menyala? Untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Listrik pengubah wajah dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk saklar dan colokan listrik tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Rangkaian seri dan rangkaian paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua ataupun lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri disusun secara bersambung atau sejajar, sedangkan rangkaian paralel disusun berderet. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai, karena hanya terdapat satu lampu pada senter. Hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang, namun baterainya cepat habis. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemui pada lampu-lampu di rumah. Betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik, tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian, kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat cerdas, sekarang mari kita jawab beberapa pertanyaan berdasarkan bacaan tersebut. Pertama, apa topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis? Topik masalah yang disampaikan penulis adalah Michael Faraday, sang penemu arus listrik. 2A. Apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. 2B.
Bagaimana proses perjalanan arus listrik dari pusat pembangkit hingga sampai di rumah penduduk? Jelaskan secara berurutan. Arus listrik dihasilkan oleh generator di pusat pembangkit listrik, kemudian disalurkan melalui kabel jaringan listrik tegangan tinggi berupa menara-menara tinggi menuju ke gardu-gardu penerima. Dari gardu, kemudian arus listrik disalurkan menuju ke rumah penduduk dan berbagai tempat. 3A. Apa yang terjadi dengan arus listrik saat tiba di rumah warga? Jelaskan secara berurutan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian ini umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding untuk saklar dan colokan listrik untuk digunakan pada peralatan elektronik. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. 3B. Apa manfaat arus listrik setelah sampai ke setiap rumah warga? Manfaat arus listrik adalah untuk dihubungkan ke berbagai peralatan elektronik, di antaranya televisi, kipas angin, dan kulkas. 3C. Apa perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel? Rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar, sementara rangkaian paralel disusun berderet. Keempat, apa kesimpulan dari isi teks tersebut? Penggunaan rangkaian seri pada lampu senter dapat menghasilkan cahaya lebih terang, namun baterai cepat habis. Kelima, adakah pesan yang disampaikan oleh penulis? Jelaskan dengan singkat. Ada. Listrik sangat berperan bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik, manusia akan kesusahan dalam segala aktivitasnya. Meski demikian, kita harus bijaksana dalam penggunaannya. Sahabat cerdas, sekarang mari kita amati komponen-komponen yang terdapat pada senter. Mari kita kenali setiap bagian komponen tersebut, kemudian kita tuliskan beserta dengan fungsinya. Berikut ini adalah nama komponen pada senter dan fungsi komponennya. Sahabat cerdas, sekarang mari kita amati rangkaian listrik sederhana pada lampu senter. Jika komponen-komponen utama tersebut dirangkaikan untuk membuatnya kembali menyala, maka akan tampak seperti berikut. Namun jika kepala senter dibongkar kemudian dirangkaikan kembali hanya dengan menggunakan lampu, maka akan tampak seperti gambar berikut. Sahabat cerdas, setelah kita mengamati rangkaian listrik sederhana pada lampu senter tersebut dengan teliti, kita dapat menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, bagaimana posisi lempengan logam untuk membuat lampu menyala? Lempengan logam di sini berperan sebagai konduktor. Lampu akan menyala apabila kelempengan logam lampu menghubungkan arus listrik yang keluar dari baterai menuju ke lampu. Pada senter ini, lempengan logam memiliki saklar. Posisi lempengan logam dalam saklar ini harus saling bersentuhan supaya dapat mengalirkan arus listrik dari baterai ke lampu. 2. Apa komponen yang sebaiknya digunakan untuk mengganti lempengan logam tersebut yang biasanya terdapat pada rangkaian lampu di rumah? Komponen yang sebaiknya digunakan untuk mengganti lempengan logam tersebut adalah kabel tembaga. Rangkaian lampu rumah menggunakan kabel tembaga sebagai tempat aliran arus listrik. Sahabat cerdas, sekarang mari kita tuliskan proses perjalanan arus listrik pada rangkaian listrik senter tersebut secara rinci dan berurutan. Dari baterai, arus listrik mengalir melalui lempengan logam atau kabel menuju saklar. Ketika lempengan pada saklar terhubung, listrik akan langsung menuju lampu. Dari lampu, listrik akan kembali mengalir ke baterai.
Nah, sahabat cerdas, sekarang kamu akan mencoba membuat rangkaian listrik sederhana seperti pada senter. Berikut ini alat dan bahan yang kamu perlukan untuk membuat rangkaian listrik sederhana tersebut. Sahabat cerdas, listrik adalah salah satu penemuan yang sangat penting. Ayo kita bahas lebih lanjut tentang penemuan listrik dan pengaruhnya terhadap kehidupan dan peradaban manusia. Sahabat cerdas, sekarang perhatikan bola lampu yang terdapat di dalam kelas dan nyalakan lampu tersebut. Menurutmu, apa perbedaan antara masa sebelum ada listrik dan setelah ada listrik? Nah, berikut ini adalah beberapa perbedaan antara masa sebelum ada listrik dan setelah ada listrik. Sahabat cerdas, berikut ini adalah pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat di lingkungan. Berikut ini adalah beragam benda dan peralatan rumah tangga sebelum ada listrik dan setelah ada listrik. Sebelum ada listrik menggunakan setrika arang, kemudian setelah ada listrik menggunakan setrika listrik. Kemudian sebelum ada listrik menggunakan lampu minyak, setelah ada listrik menggunakan lampu bolam. Sebelum ada listrik menggunakan surat, dan setelah ada listrik lebih banyak menggunakan ponsel dan telepon. Sebelum ada listrik menggunakan sapu, dan setelah ada listrik bisa menggunakan vacuum cleaner. Sebelum ada listrik masak menggunakan dandang, dan setelah ada listrik dapat menggunakan rice cooker. Demikian tadi sahabat cerdas pembelajaran kita pada tema 3 subtema 1 dan pembelajaran pertama. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selamat belajar.